Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dari 5 ayat yang berada di surat Qaf. Sekedar merojaah, kita ingatkan bahwasanya Qaf itu di antara huruf-huruf apa namanya? Muqatta'ah. Huruf yang memutus. Apanya yang memutus dari segi lafaz, ya, bacaan dan maknanya. Dari segi lafaznya dia terputus dengan lafaz yang lain. Ya, kemudian makanya dia kalau dibaca bukan alam, tapi alif lam mim. Ya, itu dari segi bacaan. Dari segi makna memutus, ya, apa? Pengingkaran dari kaum musyrikin yang tidak meyakini Al-Quran. Kemudian kita sudah jelaskan Al-Majid bermakna Al-Karim, wal Quran, yang kalau dia ada Al-Qur'ani berharokat kasrah itu menunjukkan sumpah. Jadi Allah setelah, ya, bermujadalah, mengajak berdebat orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dengan satu huruf saja yang tidak bisa mereka membuatnya semisal dengan ini. Walaupun mereka berkumpul antara jin dan manusia, kemudian Allah bersumpah demi Al-Quran Al-Majid, yang besar, yang agung, yang luas, yang karim, ya. Kemudian Allah, ya, bertegas akan apa yang mereka ingkari, yang mereka takjub dengan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi peringatan, ya. Kemudian yang dimana mereka juga mengatakan, apakah kita kalau sudah meninggal dan menjadi tanah, apakah kita kembali dibangkitkan? Ya, maka Allah katakan, Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu bahwasanya kamu itu kalau sudah meninggal akan bercampur dengan tanah. Akan tetapi di sisi kami, kata Allah, ada kitab yang terjaga. Walaupun badanmu telah hancur, tapi catatan-catatan amalmu apa? Masih kekal. Karena di setiap orang ladaihi raqibun atid, memiliki penjaga, malaikat yang menjaga di sisi kanan dan di sisi kirinya, yang menjaga seluruh ucapannya, seluruh pandangannya, seluruh gerak-gerak hatinya, langkah kakinya, pegangan tangannya, hidup dan ketika dia dibangkitkan, ya, dia akan dijaga. Kemudian, ya, walaupun ini mereka mengatakan ini perkara yang apa? Mustahil, perkara yang tercabal. Kemudian kita masuk di ayat yang ke-6 tentang kejadian-kejadian dalam membuktikan kebenaran adanya hari berbangkit. Jadi ayat 6 di sini sampai ayat yang ke-11 ingin memberikan apa? Gambaran bahwasanya, ya, betul-betul hari berbangkit itu ada. Dan ini sudah kita tafsirkan, ya, bagaimana Allah, ya, meninggikan langit, membangunnya tanpa tiang, tidak ada celah, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana segala biji-bijian ditumbuhkan, kemudian bagaimana gunung dikokohkan, ditinggikan, kemudian muncullah tanaman-tanaman yang enak dipandang. Itu sebagai pembelajaran bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran dan senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian, ya, Allah juga ingatkan bagaimana Allah menurunkan air dari langit. Air apa itu yang dimaksud? Air hujan. Bagaimana Allah hidupkan, ya, dari pepohonan-pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang telah mati menjadi hidup kembali disebabkan air hujan tersebut. Kemudian kita di ayat 12 sampai 15 pelajaran yang dapat diambil dari umat-umat terdahulu.
yang menentang para nabi. Jadi di sini ada umat dari kaum Nuh. Mereka disuruh beribadah hanya kepada Allah, tapi mereka menyembah apa? Ya, menyembah para patung. Patung dari mana? Patung dari orang-orang soleh di antara mereka. Ya'uqa wa ya'uqa wa, apa kata Allah Azza wa Jalla? Suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, itu nama-nama dari sembahan-sembahan yang ada di mana? Di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Di firman Allah, "Faqad adallu katsira." Kita lihat ini dia. Ya, di surat Nuh ayat yang ke-23. Yang Allah berfirman bahwasanya dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yagus, Ya'u dan Nasr." Ya. Ini dari apa? Nama-nama apa? Sembahan-sembahan mereka. Wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini di antara apa? Sembahan-sembahan yang disembah di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka apa? Ya, membangkang atas ajakan Nabi Nuh, maka Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan satu bumi ini. Ya, yang tinggi air pada saat itu melebihi dari gunung. Karena ada di antara anak Nabi Nuh alaihissalam yang kata dia mengatakan bahwa saya akan apa? Ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya. Dia berkata, "Wahai ayahku, saya akan pergi ke gunung itu. Saya akan ila jabali ya'simuni minal ma', sehingga saya bisa terhindar dari air." Nah, bila saya mau akan naik di puncak gunung, sehingga air itu tidak akan apa? Menghampiriku. Tapi Allah tegaskan bahwa tidak ada yang diselamatkan kecuali siapa? Yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dan pada saat itu hanya beberapa saja, ya, yang berada di atas perahu, hanya puluhan dari manusia. Kemudian Allah sandarkan dia, kemudian itulah yang berpecah belah. Ya, yang pergi ke sana, yang pergi ke sana, yang pergi ke sana, dari keturunan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu sepakat ahli sejarah, kalau seseorang ingin mencari nasabnya, itu disepakati sejarah sampai di nasab Nabi Nuh alaihissalam, naik ke atas, selesai. Ya, itu dianggap apa? Bahwasanya Abul Insan As-Tsani. Nabi Nuh itu juga dikenal apa? Bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena setelah dihancurkan seluruh manusia. Kalau bapak manusia yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika tidak ada manusia, dia yang pertama kali diciptakan manusia. Kalau di Nabi Nuh itu hanya istilah. Ketika manusia seluruhnya dihancurkan, dia menjadi kakek buyut pada saat itu. Ini ya. Kemudian begitu pula dengan ya Ashabur Ra's wa Tsamud. Ya, Ashabur Ra's dan Tsamud. Ashabur Ra's itu diantara juga yang membangkang dengan nabinya sehingga Allah azab. Begitu pula dengan Tsamud yang memiliki kekuatan yang kuat, akan tetapi apa? Allah hancurkan. Begitu juga Ashabul Aikah wa qaum Tutba dan kaum-kaum yang mengikuti mereka. Kullun kadzabar rusulu fa haqqawa. Semuanya ini dari Ashabur Ra's, dari kaum Nabi Nuh, dari kaum Tsamud, dari Ad, dari Fir'aun, dari Ikhwanul Lut, Ashabul Aikah, kaum Tutba. Ini seluruhnya kadzabar rusul. Mereka mendustakan para rasul, bahaqawai. Maka mereka apa? Berhak mendapatkan apa yang Allah janjikan.
Apa yang Allah janjikan atas siapa yang membangkang para rasul? Azab. Jadi hati-hati. Siapa yang keluar dari jalan para rasul, hati-hati, akan ditimpa azab. Di dunia, alam barzah dan di akhirat. Ini ya, bisa ditulis. Ada berapa di sini yang kaum yang dibinasakan? Pertama Nuh, Ashabul Ras, Samud, Ad, Fir'aun, Lut, Ashabul Aikah. Sudah ada berapa? Hah? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Dan kaum Tutbah 8. Kaum-kaum yang dibinasakan ada 8. Nuh, Ashabul Ras, Samud, Ad, Fir'aun, Ikhwanul Lut, Ashabul Aikah, kaum Tutbah. Antum baca, lihat di Al-Quran, di surah Qaf ayat ke-13. Kemudian kata Allah, "Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labasin min khalqin jadid." Maka apakah kami latih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Yang ini kita sudah tafsirkan ya. Sudah di pertemuan yang ketiga ini ya. Nah, kita masuk di pembahasan kita yang baru. Yang tadi kita sekedar meroja. Karena ada beberapa hari yang kita terhalangi ya dari kebaikan tersebut. Itu mungkin disebabkan dosa-dosa kita. Kalau terhalangi dengan kebaikan, itu bisa jadi disebabkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ayat semuanya fokus. Toha. Diperhatikan di halaman 16. Ayo. Siapa punya pulpen? Punya tak itu sudah bukan? Dan yang punya jangan campur aduk kita. Jelas bukan punya tak. Nah. Ini kemudian diperhatikan di halaman 16. Apa? Di ayat 16 tentang gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat. Di sini apa? Tentang gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh malaikat. Kata Allah, "Walaqad khalaqnal insana." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami kata Allah mengetahui apa yang diwaswaskan, apa yang dibisikkan atasnya pada jiwanya, pada hatinya. Kata Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Bahkan kata Allah, kami lebih dekat ya dari dirinya sendiri daripada apa? Urat nadinya. Ya. Di sini hati-hati ya. Ada pemahaman tafsir yang menyimpang dari kalangan orang-orang sufiyah yang mengatakan apa? Adanya hululiyah. Adanya apa? Hululiyah. Apa itu hululiyah? Hululiyah artinya adalah bersatunya seorang hamba dengan Tuhan. Bersatunya seorang hamba dengan Tuhan. Dia berdalil dengan ini. Allah yang katakan kami lebih dekat daripada jiwa itu sendiri dengan apa? Dari urat nadinya. Bukan dimaksudkan lebih dekat bahwasanya bersama. Kan lebih dekat bisa jadi apa? Lebih dekat di sisi Allah. Allah jauh, tapi dia apa? Segala sesuatu yang jauh menjadi dekat. Ya, karena kebesaran dan keagungannya. Ya, bukan berarti menyatu antara Tuhan dengan apa? Hamba. Ini pemahaman yang keliru. Karena Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Dan tidak mungkin ya Tuhan Allah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha suci ingin menyatu dengan hamba yang kecil, hamba yang hina, hamba yang kotor. Tidak mungkin. Ya, dan berdalilkan pernah kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika ia ingin melihat Allah, dia meminta kepada Allah.
Karena Nabi Musa ini diberikan apa? Termasuk orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat wajahmu. Ya, akan tetapi apa? Kata Allah, kalau kamu tidak mampu melihat. Tapi dia terus mendesak, ingin melihat Allah. Maka Allah perintahkan agar dia melihat ke gunung, yang dimana akhirnya gunung tersebut hancur lebur. Kemudian ya dia mengatakan amantu, barulah dia beriman. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya penyatuan seorang hamba dengan Tuhan itu tidak ada ceritanya. Itu diantara penafsiran yang apa? Yang salah, yang menyimpang. Kemudian kalian dimaksudkan Allah lebih dekat ya kepada seorang hamba, itu karena Allah meliputi segala ilmu, ya, segala ketentuan dibandingkan hamba itu tersendiri. Ya, hamba tidak bisa menahan ketika ruhnya ingin berpisah dengan jasad, tidak bisa menahan, dan dia tidak tahu. Akan tetapi Allah Rabbuna Jalla wa Ala, ya, itu mengetahui dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dari apa-apa yang ingin menimpa seorang hamba, dan dari segala sesuatu yang memalingkan seorang hamba dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita ingatkan ini ya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ular lehernya. Ya, karena Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian kata Allah, "Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Ini dalilnya ya, bahwa setiap manusia ada dua malaikat yang menjaganya, mencatat perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalbisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang tidak ada suatu ucapan pun. Ini indah ya. Ada kata ma sebagai ma'un nafi. Yalbisu min qaulin, ini sebagai nakirah. Artinya tidak ada ucapan bisik-bisik mau terang-terangan sendiri berdua berjamaah. Semuanya diketahui oleh Allah. Ya, illa ladaihi, kecuali ada padanya. Ketika dia bisik-bisik, ketika dia bicara terang-terangan, ketika dia bicara berdua-duaan atau sendirian, ladaihi raqibun atid. Tetap ada malaikat yang mencatat, ya, yang senantiasa menjadi pengawas, yang dekat. Ya, ini juga ya, terkadang kita salah paham bahwasanya nama malaikatnya malaikat raqib dan malaikat apa? Atid. Ini tidak benar. Di sini bukan sebagai nama, di sini sebagai sifat. Coba lihat dalam wazan fa'il. Ya, bukan dalam wazan fa'il. Tapi di sini apa sifatnya? Raqib, artinya dekat. Ya, artinya mengawas. Ya, atid senantiasa adil. Itu maksudnya. Jadi sifatnya ini malaikat mengawasi dan senantiasa hadir. Bukan nama malaikat. Ini perlu dicatat ya, karena banyak pemahaman apa yang mengatakan bahwa ini nama malaikat. Tidak. Itu tidak didapati dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian kata Allah, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Dan ketika sakratul maut itu telah datang yang hak, ya, dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang kamu selalu lari daripadanya. Ya, tidak ada manusia apa yang tidak lari dari kematian. Kalau sakit sedikit, dia rela menghabiskan hartanya supaya apa? Tidak menjadikan parah yang mengakibatkan kematian. Pasti dia akan merelakan segala sesuatu pada dirinya untuk menghindar dari kematian. Akan tetapi kematian akan pasti dan pasti menghampiri seorang hamba, yang kata Allah, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh.
Kemudian kata Allah, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. As-sur itu ada yang mengatakan tiupan. As-sur ada yang mengatakan itu anunya, apanya? Trompetnya. Itu nama trompetnya, namanya bahasa Arabnya apa? Sur. Ada yang mengatakan itu nufikha, itu tiupannya. As-sur itu trompetnya. Ya. Nah ini. Ada juga yang mengatakan tidak. Ya, itu semuanya masuk nufikha fis-sur, ditiupnya trompet. Dia satu kalimat yang tidak terpisah. Tapi yang lebih benarnya, insyaallah taala, nufikha artinya tiupan, fis-sur di pada trompet, karena ada pemisah antara nufikha dengan fi. Kemudian as-sur, ya itu. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang dilaksanakan ancamannya. Yang kata Allah, laqad waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid, dan datanglah tiap-tiap diri. Jadi di sini siapa yang datang? Tiap-tiap diri, setiap kita akan datang kepada Allah bersama dengan dia seorang malaikat. Jadi kita datang nanti ketika dibangkitkan, kita datang juga setiap orang ada malaikat. Selaras dengan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ketika diberdirikan semua ruh-ruh. Ada yang mengatakan yauma yaqumur ruh adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat, seluruh malaikat. Saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu qala shawab. Dzalikal yaumul haq. Sama dengan ini. Ya, bahwa itu adalah hari yang hak. Dzalika yaumul wa'id. Cuma di sini apa? Itulah hari yang diancamkan. Itulah hari yang dijanjikan. Kalau di situ tadi, ya, di surah An-Naba lain bahasanya. Kemudian kata Allah tentang sa'iku wa syahid, penggiring dari seorang malaikat yang menjadi saksi. Jadi setiap kita ini akan ada malaikat yang menjadi saksi. Malaikat apa ini? Yang mencatat. Makanya nanti kita akan takjub. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Kenapa luar biasa sekali ini kitab? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadir. Apa ini buku? Kenapa tidak ada yang tertinggal dari yang terkecil sampai yang terbesar? Dan manusia pada saat itu wajadu, mereka menyaksikan, mereka melihat ma apa amilu yang mereka amalkan. Hadir, betul-betul hadir. Jadi amalan kita sebelum di akhirat, ketika di alam kubur, itu sudah menjadi manusia yang menemani kita di kubur kita. Ketika kebaikan, amalan sholat akan menjadi cahaya yang diceritakan dalam hadis yang lemah, akan tetapi memiliki banyak riwayat sehingga para ulama menghasankannya, bahwasanya ketika manusia di alam kubur, ya, akan ada siksaan kubur, ada ular yang ceritanya luar biasa sekali, ya. Bagaimana ular tersebut ketika ingin mematok kepalanya, datang syahadatnya, kejujurannya mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya ular tersebut ingin lari ke kanannya, ya, mengganggunya dari sebelah kanannya, maka berdiri sholatnya. Pergi ke kirinya, berdiri zakatnya, berdiri puasanya, berdiri hajinya, berdiri umrohnya, berdiri sedekahnya, sehingga dia terlindungi dengan amal-amal soleh. Di riwayat lain diceritakan bahwasanya akan ada, ya, seperti manusia yang sangat tampan, indah, harum, sangat nyaman ditemani. Orang ini mengatakan, siapa engkau? Penghuni kubur mengatakan, siapa engkau? Harum sekali, tampan sekali, indah sekali, lembut sekali. Dia mengatakan, saya adalah amal soleh. Saya adalah amal solehmu yang menemanimu hingga hari kiamat. Ya, tapi ada manusia
yang karena keburukannya lebih banyak. Datang manusia yang paling jelek sekali, kasar sekali, ya, sampai dikatakan mukanya itu tidak pernah senyum, yang dimana kebiru-biru kemerah-merahan. Jadi dalam riwayat lain ini amalannya yang busuk. Ya, dalam riwayat lain bahwa yang merah-merah kebiruan adalah malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Malaikat ini juga dalam riwayat yang hasan, yang memegang palu-palu, yang kata Nabi seandainya diletakkan di gunung, diletakkan saja, tidak dipukulkan, maka gunung tersebut menjadi hancur lebur. Bagaimana lagi pun dipetikkan ini dua? Ya, bagaimana lagi kalau ini gunung saja diletakkan menjadi hancur lebur? Bagaimana lagi kalau ini kepala ini yang dipalu-palu? Kira-kira apa yang terjadi? Maka dari itu perindah jiwa kita, karena seluruh amal soleh kita itu berdampak pada apa? Jiwa. Dan yang akan kembali kepada Allah adalah jiwa. Inilah jiwa yang dirindukan surga, yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang di atas ketaatan kepada Allah, jiwa yang tenang dengan berzikir kepada Allah, jiwa yang tenang dengan bertawad kepada Allah, jiwa yang tenang ketika bersama orang-orang yang ditenangkan oleh Allah dalam ketaatan. Apa kata Allah? Irji'i, kembalilah engkau wahai jiwa. Meninggal, kamu akan terpisahkan antara badan dan jasad, ya, antara jasad dan ruh, ila rabbik, agar engkau menuju kepada Tuhanmu. Rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dalam keadaan engkau ridha dan diridhoi, dan engkau termasuk apa? Menjadi golongan hamba-hambaku, dan engkau termasuk menjadi golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Yang berbeda, karena jiwa itu itulah yang tadi mempengaruhi ibadah kita. Zikir kita, puasa kita bukan membersihkan wajah kita, ya, tapi yang dibersihkan adalah jiwa kita. Ketika jiwa itu bersih, jiwa itu suci, maka yang mencabut ruh kita adalah malaikat rahmat. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah ceritakan tentang 99 orang yang membunuh. Pernah diceritakan kan? Bagaimana malaikat rahmat sama malaikat azab berdebat, bahwa ini saya ini yang akan cabut ini dengan cabut yang keras, cabut yang sadar, cabut tanpa kelemah lembutan. Kata malaikat rahmat, jangan kau dulu, ini sudah tobat nih, saya yang cabut nih. Akhirnya berdebat. Akhirnya Allah kirimkan malaikat yang ketiga. Itu ya, inti pelajarannya apa? Bahwa segala ketaatan mempengaruhi jiwa, dan jiwa itulah yang berdampak dari ketaatan seorang hamba. Kemudian jiwa ini akan kembali kepada Allah dan dipersaksikan oleh malaikat, ya, yang telah mencatat, yang telah ditugaskan dalam memperhatikan seluruh amalan-amalan kita. Kemudian kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarakal yawmal hadid. Kata Allah, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Ini Allah tegaskan. Ini luar biasa ya. Perhatikan dalam bahasa Arab, qad itu sudah apa? Penegasan. Ya, sudah ditegaskan, sungguh. Tapi kalau ditambah lam, ini namanya lam tahqiq. Di atas penegasan, sungguh dan sungguh, ini seakan-akan Allah sudah mengatakan kamu itu sudah betul-betul lalai. Ya, betul-betul lalai dari hal ini, dari hal akhirat, dari hal memperhatikan jiwa, betul-betul kamu sudah lalai. Pokoknya pikiranmu dunia, 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 dunia. Tidak memperhatikan kesucian jiwa. Tidak merasa kehilangan kalau bagaimana kelezatan ibadah sudah hilang. Kekhusyuan salat kau tidak rasakan. Ketenangan jiwa itu tidak mempengaruhi hidupmu. Tapi kalau kehilangan uang,
Kehilangan harta benda seakan-akan yang tidak ada lagi tempat yang lebih layak untukmu. Tapi kalau kehilangan kelezatan ibadah, biasa-biasa saja. Ini Allah sudah tegaskan. Sungguh kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka Allah akan tutup, tidak tahu kita. Ya, maka kata Allah, maka penglihatanmu pada hari itu amat saja. Di hari kiamat Allah akan butakan kita. Barulah kita menyesal. Ya, maka dari itu ada ya orang-orang yang di hari kiamat ketika di dunia dia melihat, tapi di hari kiamat apa buta? Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Ya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Padahal dulu saya di dunia dalam keadaan melihat. Apa kata Allah? Kadzalik qad ji'na ayatuna wa nasita fadzalikal yauma tunsa. Begitulah kalian, karena telah datang ayat kami, telah ada Al-Quran, kalian bisa baca, bisa ambil pelajaran. Telah datang Rasul, kalian dustakan. Kalian buta terhadap itu, tidak mau lihat, tidak mau perhatikan. Hari ini juga kami butakan kalian. Ya, telah datang ayat-ayat Allah, kalian tidak mau lihat itu, tidak mau perhatikan itu. Sekarang kalian dibutakan. Maka dari itu, apa kata Allah? Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Dan yang menyertai dia, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Maka berkata malaikat ini, alqiya, lemparkan dia, lemparkan mereka berdua, jasad dan ruhnya lemparkan. Ya, lemparkan saja. Inilah catatan amalnya, ya, yang ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang telah datang kebenaran tapi dia berpaling, dilemparkan. Ya, manna'in lil khairi mu'tadin murib, yang sangat enggan melakukan kebajikan. Pokoknya disuruh mengaji tidak mau, sholat dia tinggalkan, segala kebaikan sudi tidak mau. Beriman kepada Rasul ditolak, ketaatan kepada orang tua dibantah. Pokoknya dia tidak ingin melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, terlebih khusus yang menjadikan ada ilah, ada sembahan bersama Allah. Jadi dia menyembah Allah, menyembah juga selain kepada Allah. Menyembah bersama Allah saja ini diancam, apalagi menyembah hanya kepada selain Allah, lebih diancam lagi. Dia menyembah Allah tapi menyembah juga para wali, menyembah Allah, menyembah para malaikat, menyembah Allah, menyembah Yaquta wa Ya'uqa wa Nasra, ya, menyembah Lata wal Uzza, ataukah sekarang menyembah Nasrani, menyembah Isa, menyembah Uzair. Ini walaupun dia menganggap juga menyembah kepada Allah dan menyembah juga kepada selain Allah. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan dalam ibadahnya, beribadah kepada Allah bersama dengan yang lain. Ya, fa'alqiyahu, maka lemparkan mereka fil azab syadid, ke dalam azab yang pedih. Qala qarinu rabbana ma ataghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai dia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ya, dia ini saling baru apa? Saling mengadik gara-gara kau ini jiwa. Kenapa dulu ku perintahkan kau iya badan, mau kau santai-santai, tidak mau kau baku ini antara jiwa dan ya badan ini. Baru gara-gara kau enggak. Ya, dia apa berkata?
kami tidak menyesatkanmu, kau tak mau. Kau badan tidak mau kau disisa, tidak mau kau rukun, tidak mau kau berdiri lama kalau sholat. Iya, kenapa kamu mengikuti itu hawa nafsu? Nabi bisiki dia pun ikuti. Akhirnya saling menyalahkan antara ruh dan jasad. Tidak ada lagi. Makanya antara ruh, ketika ruh ini berleha-leha, paksakan dengan badan. Ketika badan ingin bersantai-santai tidur nyaman, ya sudah azam ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Badan panas, ada lagi pak langgang benyaman gosip-gosip boy. Ya, apakah diikuti maunya badan? Terus sudah bangun, dan jangan kau badan, jangan kau dulu tidur, sudah lagi subuh. Harus kerjasama antara ruh dan jasad. Kalau badan mengajak kepada keburukan, harus ada ruh yang membentengi. Ya, maka dari itu karena ruh diilhamkan pada dua keadaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena jiwa itu diilhamkan pada ketakwaan, pada kefajiran. Jadi kalau dia dalam diilhamkan ketakwaan, badan harus ikut kepada ketakwaan. Salat dulu deh, kita dijak ke akhwat. Salat dulu deh, salat taubat. Badan mau santai-santai, tidak harus paksa. Kenapa? Mumpun jiwa itu diilhamkan kepada jalan-jalan ketakwaan. Ikutkan. Ya. Kemudian kata Allah, ya. Qala la tahtasimu ladayya wa qaddamtu ilaikum bil wajh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, jangan. Pokoknya tidak ada jamu kau saling menyalahkan. Tidak ada di sini saling menyesal. Ya, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kamu. Ketika kita mendengar orang yang taat dimasukkan ke dalam surga, orang kafir dan orang yang membangkang dimasukkan ke dalam neraka di atap pedih. Siapa yang mendengar? Cuma jasad mendengar, tidak mendengar ruhnya? Mendengar dua-dua atau satu dia mendengar? Mendengar dua-dua. Maka katalah jangan mau bertengkar. Tidak ada pertengkaran di sini. Sudah telah datang apa? Ancaman atas kalian. Jangan ruh menyesali jasad, jasad menyesali keadaan. Ya. Ma yubaddilul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Ya, keputusan di sisiku kata Allah tidak dapat diubah. Kalau kau sudah diputuskan disiksa disebabkan kamu kufur, disebabkan kamu membangkang, disebabkan kamu jauh dari ketaatan, tidak ada yang mampu mengubah. Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba. Allah apakah dengan Allah menyiksa hambanya berarti Allah berlaku zalim kepada hambanya? Tidak. Siapa yang berlaku zalim kepada dirinya? Siapa yang berlaku zalim? Dirinya sendiri. Sudah diilhamkan kebaikan, tidak mau ketaatan. Ya, sudah ditanyakan bahwa ini keburukan, jalan-jalan kebinasaan, dia ikuti. Makanya apa? Jangan menyesal, jangan apa? Seseorang seakan-akan menekan kecuali dirinya sendiri. Ya, fala talumu anfusakum. Fala talumu walumu anfusakum. Jangan kalian apa? Mencela diri-diri mereka, tapi celalah apa? Diri-diri kalian sendiri. Ya, cela diri sendiri. Ya. Kemudian kata Allah, di sini pembahasan yang bisa kita petik dari ayat yang ke-16 sampai ayat 29. 13 ayat ini berentetan ya. Yang pertama apa? Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat itu. Babnya. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik bahwa segala kebaikan memberi dampak kepada ruh. Segala kebaikan memberi dampak kepada ruh.
begitu pula keburukan. Segala kebaikan memberi dampak kepada ruh, begitu pula dengan keburukan. Ya. Kemudian di ayat 30 sampai 35 ini tentang balasan terhadap amal yang baik. Jadi tadi balasan terhadap amal yang apa? Yang buruk. Kata Allah, "Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid." Ketika kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu telah penuh? Ya. Kemudian neraka berkata, adakah tambahan? Jadi ketika ya neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan yang roh dilemparkan dari batu, dari jin, dari manusia? Ya, minta terus tambahan neraka ini. Sampai apa? Sampai Allah meletakkan kakinya di atas neraka. Jadi saking besarnya Allah ya. Ini juga bantahan bahwasanya Allah tidak mungkin menyatu kepada badan manusia. Karena seluruh manusia di dalam neraka Allah meletakkan cuma apa? Dengan kakinya. Sehingga neraka itu tertutup. Jadi neraka terus meminta, hal min mazid, apakah ada tambahan-tambahan? Ini dijelaskan dalam hadis yang sahih. Sampai neraka minta tambahan-tambahan, kemudian Allah meletakkan apa? Kakinya. Kemudian apa? Menjadilah apa? Seakan-akan begini. Ya, Allah letakkan kakinya di atas, menjadilah kerucut, menjadi mengecil. Ya, itu neraka. Kemudian dia mengatakan mukh. Ya, dia mengatakan ketakutan. Kemudian Allah lepaskan, kemudian menjadilah neraka yang luas itu menjadi sempit. Ya, tertutup sudah. Ya, itu. Jadi ini tentang di ayat ke-30. Kemudian kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kemudian didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh. Jadi neraka, surga tidak berjauhan, tapi beda rasa. Ya, neraka dengan kesengsaranya, bahkan orang penghuni neraka bisa melihat ke surga, tapi dia tetap tidak bisa merasakan. Bahkan penghuni neraka pernah meminta, bicara langsung kepada penghuni surga, ya berikan kami air, berikan kami air. Akan tetapi Allah telah mengharamkan air kepada penghuni neraka. Ya. Kemudian jadi ini dalilnya juga ya, wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kemudian kami dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang kami janjikan kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara ya perintah-perintah Allah. Jadi ini karakternya. Coba lihat, ditulis karakternya ya. Yang didekatkan padanya surga, satu, senantiasa kembali kepada Allah. Artinya apa? Ada masalahnya, kembali kepada Allah. Ada kenikmatan yang dia dapatkan, kembali kepada Allah. Senantiasa kembali kepada Allah. Senantiasa kembali kepada Allah. Ini karakter manusia yang didekatkan surga padanya. Karakter manusia yang didekatkan surga padanya, satu, apa? Senantiasa kembali. Yang kedua, memelihara perintah-perintah Allah. Tulis Allah. Memelihara perintah-perintah Allah. Yang ketiga, man khashiyar rahmana bil ghaib. Takut kepada yang Maha Rahman, memiliki sifat rasa takut saja kepada Allah. Ar-Rahman ini nama Allah. Bil ghaib, yang Maha Ghaib, ini juga ya menjadi bantahan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Kenapa?
Karena Allah al-ghaib. Apa artinya ghaib? Bisa dilihat atau tidak? Tidak. Ya. Man khasyiyar rahman. Siapa yang takut kepada yang Maha Rahman. Bil ghaib, yang dia tidak terlihat. Ya, jadi Allah itu Maha Ghaib. Tidak ada yang dapat melihatnya. Ya. Akan tetapi itu di dunia. Di akhirat kenikmatan yang tertinggi. Sepakat dari akidah ahli sunnah, kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan melihat wajah Allah. Ketika penghuni surga telah menikmati kenikmatan surga, maka Allah berfirman kepadanya, maukah saya tambahkan sesuatu dari keutamaanku? Ya, maka penduduk surga mengatakan, apa lagi? Ada semua sudah. Kemudian Allah membuka hijabnya, membuka tabir antara dirinya dengan hamba, yang dimana tabir Allah adalah cahaya. Kemudian disitulah terpakau seluruh penghuni surga melihat wajah Allah. Ini kenikmatan yang tertinggi, melihat siapa pemilik langit dan bumi. Sekarang saja kalau datang Pak Prabowo, kira-kira orang baku kejar-kejar mau lihat atau tidak? Ya, apalagi yang memiliki langit dan bumi. Ya. Kemudian wajah biqalbin munib. Ini karakter keempat. Karakter keempat, ya, dia memiliki hati yang senantiasa kembali, memiliki hati yang bertobat, ya, hati yang bertobat. Ini dia. Apa balasannya? Udkhuluha bisalam. Masukkanlah orang yang memiliki karakter ini. Ada berapa karakter tadi? 4. Masukkan dia ke dalam salam. Salam ini salah satu nama surga. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari mereka kekal di dalamnya. Dia penuh keselamatan. Apa maksudnya ini surga yang penuh keselamatan? Dia akan selamat dari siksa. Dia akan selamat dari seluruh penyakit hati. Dia akan selamat dari segala kekejian, kekotoran. Dia akan selamat dari sifat haus, kelaparan, capek, letih. Pokoknya di dalam itu penuh keselamatan. Segala yang nyaman-nyaman ada. Inilah apa? Surga yang dijanjikan untuknya. Lahum ma yasha'una. Ini. Di dalamnya kata Allah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Fiha waladaina mazid. Dan bahkan kata Allah, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahan. Inilah tambahan sebagian ulama tafsir, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dan Ibnu Jarir at-Tabari, bahwa fiha mazid bermakna liwajh al-yanzuru liwajhillah, yaitu dia melihat wajah Allah. Jaga 4 karakter tadi. Apa yang pertama? Senantiasa kembali kepada Allah. Ya, dia dapat juara hafiz 30 juz. Dia tidak bangga karena tasaka maroja kuat apalah tidak, kembali kepada Allah. Alhamdulillah binikmati katsir. La haula wala quwata illa billah. Ada musibahnya, ya, ditimpa bencana, dia tidak salahkan gara-gara kau ini kenapa main api kau di sini, gara-gara kau ini kenapa bangkit kau, gara-gara kau ini kenapa nukasi uang di sini. Tidak, dia senantiasa kalau idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dikatakan ini kalimat istirja, kalimat pengembalian. Dia senantiasa kembali kepada Allah. Ini sifatnya. Yang kedua, memelihara perintah Allah. Salat dia pelihara, menjaga menghafal Al-Quran dia pelihara, syiar-syiar Allah dia pelihara, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, keikhlasannya, takutnya, cintanya, harapannya kepada Allah dia jaga. Perintah secara zahir dan batin. Kemudian yang ketiga, ya, memiliki rasa takut. Dia takut kalau dia bermaksiat, ya, akhirnya dia disiksa oleh Allah.
diharamkan baginya surga. Kemudian yang keempat, ya, memiliki hati yang senantiasa bertaubat. Pokoknya apapun yang dia lakukan, dia melihat senantiasa hatinya, ya, jiwa masih kurang, ya, apalagi betul-betul jatuh dalam kesalahan. Kemudian kita lihat, ya, kata Allah, ya, inilah orang yang dimasukkan ke dalam surga salam, mereka kekal di dalamnya. Ini orang ini dimasukkan ke dalam surga, dikekalkan dalam surga, diberikan apa saja yang dia mau, dan diberikan kenikmatan mampu melihat wajah Allah. Coba lihat, 4 karakter diberikan keutamaan 4. Tapi ada plusnya. Plusnya keutamaannya lahum ma yasha. Terserah dia mau apa. Mau 1000 bidadari, dikasih 1000 bidadari. Mau dikasih 1000 Ferrari, dikasih 1000 Ferrari. Maunya duduk di kursi emas, dikasih kursi emas. Maunya dipijit-pijit sama pokok apa mau dikasih. Ya, Allah Akbar. Ini kenikmatan luar biasa. Pertahankan 4 karakter, maka kita akan mendapatkan. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.